Saya Suster Bernadetta Wiwi, misionaris Klaris, biasa disapa dengan sebutan Suster Wiwi. Saya memiliki satu hal yang sangat menarik, di mana ada ketaatan, di situ selalu ada rahmat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena mampu untuk menanggapi sapaan kasih Tuhan dengan menjawab panggilannya. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk di dunia pendidikan. Ketika novis, saya ditanya oleh ibu novis saya, apakah kamu senang berada di sekolah, berada di karya kerasulan pendidikan? Saya menjawab, senang Suster. Mengapa saya menjawab seperti itu? Pada awalnya sih saya pernah ikut kakak saya itu di sekolah kecil di daerah Blitar, tepatnya di Gedok, ada di satu TK. Di situ kemudian saya menolong kakak saya sebagai guru waktu itu. Karena membutuhkan juga teman, saya mendampingi, saya ikut di situ. Melihat anak-anak yang kecil, kemudian rame-rame di situ, kemudian orang tua juga orang tua juga peduli kepada sekolah dan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Saya menolong di situ. Kemudian saya masuk biara, makanya ketika diminta atau dipanggil oleh ibu novis saya, ditanya tentang apakah mau di dunia pendidikan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengatakan, ya Suster, saya bisa. Meskipun dalam hati saya merasa takut. Nah, awal yang saya katakan tadi, di mana ada ketaatan, di situ ada rahmat. Saya mulai menolong Suster untuk tugas di sekolah. Awalnya ketika berada bersama dengan anak-anak, lebih-lebih pada waktu istirahat, itu anak begitu ramai sekali, terus kemudian kanan kiri lari sana, lari sini, pokoknya saya sepertinya pusing dan tidak dapat melaksanakan tugas saya di sekolah. Saya merasa lain dengan apa yang dulu pernah saya alami ketika saya di Blitar, yang hanya sedikit anak. Di Surabaya ini banyak sekali anaknya, mungkin dari situlah saya menjadi pusing. Lalu saya bercerita pulang ke komunitas, saya bercerita kepada pimpinan saya. Lalu saya pusing, pimpinan saya selalu meredam, selalu memberikan kekuatan kepada saya. Dan yang paling saya senang ketika saya berada di dalam komunitas, kemudian saya menceritakan pengalaman yang ada di sekolah, komunitas selalu memberikan dukungan. Dan juga lebih-lebih ketika saya mengatakan saya pusing, ada suster yang ayo minum, mari kita snack dulu. Disitulah kadang yang memberikan kekuatan kepada saya. Meskipun itu secangkir kopi atau secangkir teh atau kue kecil, itu membuat saya memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Saya setiap malam merenungkan, benarkah ini panggilan saya untuk di dunia pendidikan? Saya berpasrah dan dalam doa saya selalu mohon berkat dan rahmat Tuhan. Pada awalnya saya diberi tugas itu adalah untuk menolong suster yang berada di sekolah. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, Tuhan memberikan tugas kepada saya lebih besar lagi. Saya mulai diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah. Awalnya di TK, kemudian di SD. Dari situ rasa takut juga mulai muncul lagi. Kembali lagi saya berpasrah kepada Tuhan. Lalu juga yang lebih lagi ketika saya berada di hadapan sakramen Maha Kudus. Apa yang saya mohonkan? Yang saya mohonkan hanya satu. Tuhan, berilah saya kekuatan dan berilah saya rahmat-Mu agar saya mampu untuk melaksanakan tugas di sekolah bersama dengan anak-anak yang kata ibu pendiri itu adalah satu jiwa yang harus kamu selamatkan. Itulah yang membuat saya semakin mencintai dan mengabaikan rasa sakit yang dunia yang selalu ada, yang ada.
Dari waktu ke waktu, hal itu akhirnya bisa menjadi hilang. Yang rasa sakitnya itu karena berkat kekuatan yang ada di dalam hidup doa saya. Di awal saya masuk mendapatkan tugas untuk di sekolah, merasa pusing ketika mendengarkan suara anak-anak. Saat ini di masa pandemi berbeda lagi. Ketika saya datang ke sekolah, suasana sepi, hening. Di lapangan pun sudah tidak ada lagi hiruk-pikuk dan anak-anak yang berlari-lari. Ketika melihat di dalam kelas, hanya ada satu guru dan satu laptop di situ. Bapak Ibu guru berbicara sendiri di hadapan laptop, sepi. Hal itu memberikan dorongan kepada saya untuk lebih meningkatkan lagi hidup doa. Berdoa untuk Bapak Ibu guru, juga kepada anak-anak, supaya lebih semangat lagi di dalam mengikuti pembelajaran yang meskipun secara daring, online, itu tetap memberikan kekuatan dan juga semangat kepada anak-anak dalam belajar. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru. Melihat situasi yang seperti ini di awal-awal, saya merasakan berat, juga rasa takut. Apakah ini nanti terus terjadi seperti ini? Namun hal itu saya tepiskan dan mulai terbuka dan membuka diri kepada Tuhan untuk selalu mohon rahmat-Nya. Dan tidak mungkin juga kalau saya terus merasa takut. Kekuatan demi kekuatan saya mohonkan kepada Tuhan. Lalu hal itu juga dari pihak saya juga perlu memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru juga mampu untuk melaksanakan tugas yang harus diemban bersama dengan anak-anak. Demikian juga kepada anak-anak untuk selalu memberikan semangat meskipun belajar dalam online, tapi janganlah sampai hal itu membuat surut semangat dari anak-anak untuk belajar. Terus dari saya sendiri pun juga terus berusaha untuk belajar. Bapak Ibu guru belajar, saya juga belajar untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, meskipun sekali lagi jatuh bangun. Tapi dengan selalu bersemangat untuk belajar, tentunya hal itu bisa diatasi. Menurut saya, untuk menjadi seorang suster dan menjadi seorang guru, itu dibutuhkan satu keterbukaan hati, juga kerendahan hati, mampu untuk menerima apa adanya siapapun yang ada bersama dengan kita. Dan yang pasti, satu hal, selalu berpikir positif. Di situ tentunya Tuhan pasti akan menolong dan menuntun setiap langkah hidup kita. Terima kasih.